Langsung saja, di mana bantuan pangan non tunai atau sembako ya. Ini ada beberapa kejadian, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Geta Dikoma, pendamping sosial Kecamatan Aji Barang di channel kita, yaitu di channel Hukama Official. Baiklah ibu-ibu, sekarang kita akan memberikan informasi tentang kebingungan ibu-ibu di video ini ya, ibu-ibu ya. Nah, ini video saya yang kemarin tentang masalah BPNT tidak cair ya. Nah, BPNT yang tidak cair selama 2 bulan ini. Nah, jadi begini ya, untuk saya informasikan lagi tentang ini. Nah, sebelum kita mulai ya, saya minta ayo ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, teman-teman semuanya untuk mensubscribe channel ini agar channel ini berkembang terus. Langsung saja, di mana bantuan pangan non tunai atau sembako ya. Ini ada beberapa kejadian, yaitu misalkan kita akan mengisalkan contoh Ibu Lailatul Qomariyah. Nah, Ibu Lailatul Qomariyah adalah salah satu penerima BPNT. Nah, ini yang BPNT COVID yang perluasannya di mana hanya 9 bulan menerima. Nah, Ibu Lailatul Qomariyah berikutnya diundang lagi di desa untuk menukar kartunya menjadi BPNT reguler. Nah, nih alurnya seperti itu ibu-ibu. Jadi ke desa tukar dengan kartu yang ada di desa itu lewat TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Nah, di mana Ibu Lailatul Qomariyah kan punya kartu satu, di desa punya satu, ditukar. Nah, ini yang satu kartu COVID, yang satu kartu reguler. Nah, yang reguler ini yang dimaksud adalah bantuan pangan non tunai ini yang bantuannya itu terus menerus selama program ini ada. Ini reguler, itu pasti menerima terus. Nah, kalau yang COVID yang perluasan itu hanya 9 bulan kabarnya. Lah, makanya ditukar. Ya. Nah, nanti untuk yang 9 bulan kebijakan berikutnya entah itu akan terus atau tidak, kita masih nunggu kabar. Nah, jadi ini ada kasus seperti itu, ditukar atas nama yang sama. Ketika ditukar, kita kan belum tahu itu waktu itu ada bantuan tambahan atau ada apa, kita belum tahu. Ketika sudah ditukar di bulan Juli kalau nggak salah ya, Juli, dicairkan kartu barunya yang reguler itu mendapatkan 4 tahap, 200, 200, 200, 200, 800. Kebanyakan ya, mayoritas itu mereka menerima bantuan langsung sebanyak 800 atau 4 tahap, 4 paket sembako. Nah, waktu bulan Juli. Nah, berikutnya di bulan Agustus ada pengumuman bantuan tambahan sebesar Rp500.000 hanya 1 kali ya di kartu itu, di kartu BPNT, KKS BPNT, penerima BPNT. Kalau penerima PKH yang menerima beras itu ya, nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, setelah itu kan banyak yang reguler, yang KPM lama digesek, ada keluar 500.000. Dan kasusnya adalah, jadi yang ditukar itu mayoritas atau kebanyakan itu kartu-kartu tersebut yang sudah ditukar itu tidak cair, kartu yang baru 500.000-nya itu ya, yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan kartunya tidak cair. Nah, berikutnya di bulan Agustus pencairan BPNT atau sembako ya dicairkan, ternyata kosong. Nah, berikutnya di bulan September dicairkan lagi, ternyata kosong lagi. Itu kartu yang baru. Nah, kan semuanya pada nanya ya, kok kenapa punya saya kosong mas, dan sebagainya. Setelah diidentifikasi ya, kita cek, tanya-tanya dan sebagainya, ini hanya kemungkinan. Jadi kartu yang baru yang dipegang KPM ya,
itu tidak cair selama 2 bulan ini, nah lalu tidak menerima bantuan tambahan yang Rp500.000 karena ada di kartu yang lama atas nama yang sama, ya. Jadi namanya Lailatul Qomariyah yang sudah diserahkan ke desa, Lailatul Qomariyah juga yang dipegang sendiri. Nah, yang baru tidak cair, yang lama cair. Nah, tapi kan posisi kartunya sudah di desa, sudah di TKSK, atau mungkin bisa saja sudah di bank, dan mungkin saja sudah dihanguskan, itu bisa terjadi. Nah, jadi itu kemungkinan besarnya. Nah, tapi bisa kita identifikasi atau tanyakan kepada desa, kepada TKSK, apakah kartu itu masih ada atau tidak. Nah, bisa ditukar apa tidak kira-kira lah itu. Nah, sebenarnya tujuan pertama kenapa ditukar itu karena biar apa? Biar bantuan PPNT itu terus diterima oleh Ibu Lailatul Qomariyah tersebut. Nah, biar mengalir terus bantuannya, dan yang kartu lama itu kita hanguskan, dinonaktifkan harusnya. Nah, tapi ternyata kan kebijakan pemerintah setiap waktu bisa saja berubah lah. Salah satunya itu ada bantuan 500.000 dan sebagainya. Lah, di Lala itu apa ya? Kebetulan itu kartunya itu masih ada di TKSK, dan itu ada yang sudah bisa diproses dan ada yang belum. Itu tergantung komunikasi. Wallahu alam ya, benar atau salah perihal kegiatan itu, tapi ada yang sudah dicairkan karena rata-rata memang orang-orang yang menerima bantuan itu membutuhkan. Rata-rata loh ya, kita tidak bilang semuanya yang menerima kartu itu membutuhkan, tidak, tapi rata-rata membutuhkan bantuan tersebut. Nah, banyak yang tidak menerima. Nah, terus bagaimana? Ya, kita kalau dari TKSK-nya sendiri harusnya sudah setor utang dan dihanguskan, biar apa? Biar cair di kartu yang baru ini. Begitu. Jadi harapannya seperti itu. Nah, sedangkan selama ini seperti itu, kita belum ada yang namanya penyaluran tambahan yang kartu baru itu. Walaupun ada, ya tidak semua itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu penjelasan kenapa 2 bulan ini kartu BPNT-nya sembakonya itu tidak cair. Nah, terus kenapa juga bantuan tambahan yang Rp500.000 juga tidak menerima. Nah, itu karena penukaran itu, ibu-ibu. Nah, gitu ya. Sudah paham? Kalau ada yang belum paham, boleh silakan ditulis di kolom komentar ya. Oke? Siap ya. Ya, saya cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu, untuk semuanya yang membutuhkan informasi ini. Nah, terus ada lagi tentang BPNT yang selama ini belum cair juga ya, ada ya. Jadi kartu yang lama yang reguler itu kan tidak cair. Nah, ini kan macam-macam. Ada yang satu ID BDT-nya sama dengan penerima BPNT yang lain. Nah, bisa saja misalkan Mbak Lailatul dengan Mbak Hemi. Mbak Hemi ke Mbak lah, Mbak Lailatul ini anaknya. Nah, ini ternyata ID BDT-nya sama, punya kartu tapi beda nama. Nah, ini bisa jadi crash datanya dan akhirnya tidak cair. Itu bisa saja. Lalu berikutnya punyanya Mbak Hemi ya, atas nama KP Mbak Hemi, kartunya hilang. Terus diganti ya, pengurusan ganti kartu. Nah, sudah jadi yang baru. Nah, ternyata tidak cair. Nah, ini juga bisa terjadi. Banyak yang seperti itu terjadi karena apa? Yaitu karena bantuan BPNT ini ya, atau bantuan sembako ini kan nempel di kartu, bukan di rekening. Jadi ketika kartu hilang ya sudah hangus, setting e-walletnya hangus. Jadi harus disetting oleh kartu itu, dan settingannya itu enggak harus di kecamatan, kabupaten, tidak, harus ke pusat dulu pelaporannya. Biar apa? Biar bantuan beras yang di kartu lama itu segera di-cut atau dihapus sehingga pindah di kartu yang baru. Dan ini prosesnya lama. Sampai sekarang banyak sekali korban-korban yang kartunya ganti belum cair BPNT-nya. Ya, itu beberapa banyak sekali kemungkinan yang terjadi ketika bantuan pangan non tunai itu tidak cair. Ya, begitu saja informasinya. Mohon maaf apabila banyak salah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKH, santun, integritas profesional.